Informasi pertama, Saudara, ada momen menarik terjadi saat KTT Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden Prabowo sebagai sosok yang tangguh. Pernyataan itu disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat pidato sambutannya di KTT Dewan Perdamaian Board of Peace. Mulanya Trump menyebut Indonesia sebagai bangsa yang besar dan memuji Prabowo sebagai seseorang yang tangguh. Trump mengatakan Prabowo merupakan sosok yang dihormati pemimpin negara-negara lain. Hurt themselves, but they're working on it. But I just want to let you know you have my total and complete endorsement, and I'm putting it out. I already did. Really like a lot is he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Indonesia ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional di Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Penunjukan disampaikan militer Amerika Serikat dalam KTT Dewan Perdamaian di Washington DC. Posisi strategis Indonesia ini diumumkan Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers. Indonesia jadi satu dari 5 negara pertama yang berkomitmen menerjunkan pasukan militer untuk menjaga stabilitas jangka panjang di kawasan konflik Gaza. 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. With these first steps, we will help bring the security that Gaza needs for our future prosperity and enduring peace. Ditunjuk jadi wakil komandan ISF, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap mengirim 8.000 pasukan ke Gaza 1 hingga 2 bulan ke depan. Presiden pun akan mencari sosok perwira TNI yang memiliki rekam jejak bagus dan kapabilitas tinggi guna memastikan misi stabilisasi berjalan sukses. Ya kita siap, kita tegaskan. Kapan kira-kira akan dikirim? Mungkin ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini sudah ya. Pak, tadi ditunjuk jadi wakil komandan ISF, Pak. Tadi kan ditunjuk jadi wakil komandan ISF. Iya, mereka minta kita jadi deputy commander, ya. Strateginya Pak? Seperti apa, Pak? Hah? Strateginya Pak. Strategi? Maksudnya strategi apa? Ketika dipilih menjadi wakil komander ini seperti apa? Iya dipilih ya kita cari yang bagus ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, dalam pidato di KTT Board of Peace, Presiden Prabowo Subianto meneguhkan komitmen Indonesia sebagai bagian dalam Board of Peace untuk menciptakan perdamaian di Gaza sesuai rencana 20 poin Trump. President Trump, distinguished delegates, Indonesia, from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the
international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Alvania Rizky, Kompas TV, Washington DC. Indonesia ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional atau ISF dalam KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Donald Trump mengapresiasi komitmen Indonesia yang akan mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian untuk menjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Dan berikut laporan lengkap dari jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di Washington DC. Agenda Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat di hari kedua ini merupakan acara inti dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, di mana Presiden Prabowo Subianto mengawali hari dengan menghadiri KTT Perdana Board of Peace atau Dewan Keamanan yang dipimpin langsung oleh Presiden Donald Trump. Bahkan tadi Presiden Donald Trump sempat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dan menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang tangguh. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto diberikan waktu selama 2 menit untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan KTT Board of Peace atau tepatnya terkait dengan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace, dan dia menyebutkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina serta mengambil langkah konkret untuk kemudian mengirim pasukan perdamaian ke Gaza sebanyak 8.000 orang. Ini juga sempat dikonfirmasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto seperti apa teknisnya dan kapan akan mulai diberangkatkan pasukan perdamaian ini ke Gaza. Ia menyebutkan dalam waktu 1 hingga 2 bulan ia akan mengirimkan tim advance atau tim pendahulu pasukan perdamaian ke jalur Gaza. Alvania Rizky, Kompas TV, Washington DC. Informasi penting lainnya, Saudara, Indonesia dan Amerika Serikat resmi menandatangani perjanjian tarif timbal balik atau tarif resiprokal. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, perjanjian dagang itu menyepakati tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat untuk barang Indonesia sekitar 19%. Tarif impor untuk barang Indonesia ini jumlahnya jauh lebih kecil dari sebelumnya yang ditetapkan, yaitu sebesar 32%. Keputusan itu disepakati setelah kedua negara menjalani negosiasi panjang sejak tahun lalu. Airlangga bilang kesepakatan dagang itu mencerminkan komitmen Indonesia dan Amerika Serikat untuk memperkuat akses pasar, menyederhanakan hambatan perdagangan, serta membuka peluang investasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025 yang lalu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan 4 surat untuk proses negosiasi tarif di bulan April, Juni, Juli, dan Agustus 2025, dan juga 90% daripada dokumentasi yang dikirim oleh Indonesia dipenuhi oleh Amerika. Jadi usulan Indonesia dipenuhi oleh Amerika yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff. Dan dalam periode tersebut Indonesia mengunjungi Washington DC. Informasi usai jeda, Saudara, meski